Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan telah menggelar layanan jemput bola di SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta pada hari Selasa 9 September 2025. Sedangkan layanan jemput bola ini M. Pariyadi kasih catatan sipil Jakarta Selatan yang didampingi Kepala Sekolah SMA Perguruan Rakyat 1 Ahmad Dwinanto mengatakan kepada media 7 TV bahwa tujuannya untuk memudahkan siswa dalam pengurusan administrasi kependudukan khususnya EKTP. Simak beritanya. Ini dalam rangka apa ya? Ya, ini dalam rangka pelayanan EKTP untuk sekolah, Pak. Jadi kami Sudin Dukcapil Jakarta Selatan mengadakan kegiatan yang memudahkan para siswa untuk bisa membuat dokumen kependudukan, salah satunya adalah IKTP, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah siswa sehingga para siswa tidak perlu lagi meninggalkan sekolah untuk membuat KTP, Pak. Cukup di sekolahan saja. Sehingga mereka tidak lagi harus izin dengan pihak sekolah atau sampai tertinggal dari pelajarannya. Itu tujuan kami, Pak. Kuotanya berapa? Untuk apa? Kuota. Oh, kalau kuota itu kita ya ambil untuk yang kelas 3 ya, Pak ya? Kelas 10. 10, kelas 10, 10, 11. Jadi usianya itu 16 tahun. Karena yang bisa kita lakukan perekaman itu yang sudah berusia 16 tahun ke atas. Bagi yang usia 17, itu bisa langsung dicetak kartu tanda penduduknya. Demikian, Pak. Mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, mekanismenya hanya cukup membawa fotokopi KK di sekolahnya. Nanti petugas kami menjadwalkan sekolah mana pada hari ini yang kami layani perekamannya. Demikian. Pak, mengingat Pak ya, sekolah ini kan nggak semua warga DKI, mungkin ada warga luar DKI ini gimana? Oh ya, terkait itu kita tetap layani, Pak. Nah, tapi mekanismenya nanti akan kami serahkan ke daerahnya masing-masing. Artinya nanti pada posisi 17 tahun dia ambil KTP, mereka ambil sesuai domisili di wilayahnya. Demikian. Kalau penyelesaian udah langsung kita selesaikan di sini, karena butuh perekaman dan pengambilan sidik jarinya, iris matanya semua itu kita selesaikan di sini. Nanti pada waktunya di usia 17 tahun, KTP-nya tinggal dicetak. Iya. Yang kami yang cetak kami. Kalau di Jakarta itu seperti ini ya, Pak, di YPR ini yang udah 17 tahun nanti kita cetak, dari kita nanti diantar ke sekolah, nanti sekolah yang distribusin ke masing-masing siswanya. Harapan Bapak seperti apa? Kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap bahwa dengan kemudahan yang kami berikan ini sehingga para siswa ini tidak menemui kendala dalam proses pembuatan KTP-nya, karena kita tahu persis kartu tanda penduduk itu dipakai untuk semua hal, dijadikan persyaratan. Jadi intinya kami memudahkan untuk mempercepat siswa untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, dalam hal ini KTP-nya. Ini sekaligus kolaborasi, Pak ya, antar pihak sekolah dengan Dukcapil. Ya, ini salah satu bentuk kolaborasi kita di bidang pendidikan, bersama pendidikan ya, gitu. Kan kita juga BPJS juga kita pakai, bahkan sampai perbankan dan kepolisian juga pakai data kependudukan ini, Pak. Sudah sejauh mana Pak dibangun? Ya. Kolaborasi program studi. Ya, kalau dengan pendidikan di wilayah Jakarta Selatan utamanya kita sudah bekerja sama lebih dari 40 sekolah ya untuk mengadakan kegiatan seperti ini, dijadwalkan sehingga berjenjang kita nanti akan terus mengembangkan ke sekolah-sekolah yang belum bekerja sama dengan Dukcapil. Ini udah berjalan lama ya, dari awal 2020 ya. Waktu itu tercetusnya kan ada bencana waktu itu COVID ya. Waktu itu di mana tidak boleh berkerumun, oleh karena itu kami ambil langkah untuk membuat terobosan jemput bola untuk di wilayah sekolah-sekolah. Ada sesuatu Pak yang namanya PBB, Pak ya. Ya,
himbauan kami yang pertama adalah tertiblah administrasi ya, karena bekerja sama dengan pihak sekolah, dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru, kami pun sudah berkoordinasi ya Pak terkait kegiatan untuk pentingnya siswa itu memiliki dokumen kependudukan. Karena apa? Karena semua hal nanti yang menjadikan dia melakukan kegiatan itu prasyaratnya salah satunya menggunakan dokumen kependudukan, Pak. Sementara itu, Syifa Harunisa, Wakil Bidang Akademik Guru Biologi, mengatakan bahwa untuk EKTP bagi siswa yang belum berusia 17 tahun, sedangkan yang untuk IKD fungsinya untuk siswa yang sudah punya EKTP. Saya Ibu Syifa Harunisa. Saya di sini sebagai guru biologi kelas 11 dan 12 dan tugas tambahnya jadi wakur juga di sini. Ini kegiatan apa, Bu? Ini kita ada kegiatan IKD ya, atau disebutnya identitas kependudukan digital, terus sama ada juga perekaman EKTP gitu. Apa yang disampaikan ke publik mengenai kegiatan? Saya sampaikan ya, untuk yang mungkin keunggulan dari IKD ini mungkin belum banyak ya orang-orang yang tahu tentang IKD. Apa sih IKD? IKD itu identitas kependudukan digital. Jadi kita mungkin kalau misalnya kita pergi kemana-mana, mungkin kita kan lupa bawa KTP ya. Nah mungkin dengan adanya handphone, kita udah download aplikasi IKD, situ udah terdata seperti KTP digital lah gitu. Terus keunggulannya itu yang pertama. Terus kenapa dilaksanakan di sekolah? Karena ya buat siswa juga sih gitu, lebih gampangnya gini kan, biasanya kan selama ini kalau siswa-siswa untuk perekaman EKTP itu kan biasanya kan anak-anak kan ngambilnya kan di kelurahan ya. Nah tapi dengan adanya Dukcapil ke sekolah, kemudian anak-anak membuat EKTP di sekolah perekaman, jadi nanti mereka saat sudah perekaman di EKTP, kemudian KTP-nya sudah jadi, anak-anak tidak perlu lagi ke kelurahan masing-masing. Jadi mereka nanti Dukcapilnya yang bakal memberikan KTP-nya jika sudah jadi. Itu untuk yang EKTP bagi siswa yang sebelum umur 17. Tapi kalau IKD fungsinya untuk siswa itu bagi siswa yang sudah punya yang sudah punya EKTP seperti itu. Sedangkan Sheila Andhira dan Nada sebagai dokumentasi di SMA Perguruan SMA Rakyat 1 ini mengatakan dengan adanya kegiatan jemput bola EKTP ini, saya sangat senang sekali. Nama aku Sabrina Nada. Sebagai apa? Kelas berapa? Saya di sini sebenarnya sebagai tim media. Saya dari kelas 11 F3. Ya. Kegiatan apa? Sekarang itu adalah kegiatan jemput bola atau kayak kedatangan Dukcapil untuk bikin EKTP. Apa kira yang disampaikan dikira? Kepada publik yang dari disampaikan kegiatan ini? Semoga dengan menggunakan IKTP ini bisa berguna buat kedepannya. Terus kayak IKTP kan buat, apalagi terutama IKD itu kan buat mempermudah dalam sistem elektronik atau handphone. Nah itu tuh bisa digunakan secara gampang gitu buat para siswa, apalagi yang kalau ketinggalan KTP-nya di rumah gitu. Jadi kan lebih sering menggunakan HP, apalagi HP kan juga dibawa kemana-mana gitu. Kenapa? Sangat membantu, pasti sangat membantu, karena seperti yang dibilang tadi, itu juga pasti mempermudah para siswa-siswi ataupun yang ketinggalan KTP-nya di rumah, jadi bisa menggunakan HP. Demikian Trimedia 7 TV melaporkan dari SMA Perguruan Rakyat 1 Jakarta, dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.